Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ada seorang hamba membangun ribuan masjid, membangun ratusan rumah yatim piatu, mengeluarkan zakat setiap tahun, bersedekah setiap hari, ditimbang oleh Allah di pengadilannya, dan ternyata diputuskan masuk ke dalam api neraka. Sehingga beliau bertanya, "Ya Rabb, ya Allah, aku sudah membangun ribuan masjid, ratusan rumah yatim piatu, bersedekah setiap hari, rukun Islam dari syahadat sampai haji sudah aku lakukan. Ada apa gerangan aku dimasukkan ke dalam api neraka? Apa salahku?" Sang hamba protes kepada Allah. Apa yang dijawab oleh Allah? Tidak ada satupun amalanmu yang kau niatkan untuk aku. Engkau bangun masjid bukan untuk aku, kata Allah, tapi engkau ingin disebut seorang dermawan. Engkau menyantuni anak yatim, membangun rumah anak yatim, niatmu bukan untuk aku, kata Allah, tapi engkau ingin disebut orang kaya. Zakat yang kau keluarkan tiap tahun, sedekah kau bagikan tiap hari, tidak ada satupun kau niatkan untuk aku, kata Allah. Semuanya hanya mengharapkan pujian, sanjungan, serta kehormatan dari makhlukku, kata Allah. Tidakkah kau sadari napasmu adalah nikmat dariku, kata Allah. Dari kejauhan, setelah pesimis akan dimasukkan ke dalam api neraka, dari kejauhan ada yang memanggil. Apa? Aku belum dihitung, aku belum ditimbang, tolong aku ditimbang. Ternyata ada satu amalan lagi yang belum ditimbang. Yang besar-besarlah ditimbang kali. Tinggal satu yang belum ditimbang, satu ditulis ke belakang. Ternyata 2 potong roti yang belum ditimbang. Kata sang hamba, bangun masjid baik, dia dinilai. Nyantuni anak yatim, dia bernilai. Apalagi 2 potong roti tadi. Dengan pesimis aslinya di dekat, pacak ngalah ketimbangan yang sudah ditimbang. Tapi Allah mengizinkan, silakan timbang 2 potong roti tadi. 2 potong roti tadi ditimbang, ternyata beguyur mengalahkan berat daripada yang tadi ditimbang. Tegagau, tekanjat, bertanya dia, "Ya Allah, apa gerangan 2 potong roti bisa mengalahkan timbangan bangun masjid, sedekah, santunan anak yatim, dan seterusnya?" Ternyata sedekah 2 potong roti penuh dengan keikhlasan, penuh dengan harapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat diinjukkan 2 potong roti itu langsung lupa. Itulah sedekah yang benar. Saat diinjukkan langsung lengit ingatannya. Sedangkan yang masjid tadi teringat saja, itu masjid bangunan aku, itu rumah yatim bangunan aku, itu karena aku. Itulah yang akan memberatkan, itu pahala yang salah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beradab di dalam amalan,
beradab di dalam berdoa. Hilangkan kekuatan kebesaran kita ketika kita menyebut nama Allah. Tadilah dipesankan lagi Mama Dadim Yati. Benar, kalau ada yang lanang, usahakan yang lanang kudai berdoa, jangan betina. Kecuali dia berdiri lagi, dulukan yang lanang. Jadi ini namanya adab di dalam berdoa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Mamandah Mustafa Zahri, Kakak Tanhar, keluarga besar yang sedang berbahagia, Adidah Hartana dan Adidah Luki, selamat berbahagia. Nanti kita akan ditanya semua oleh Allah. Kita semua di pengadilan Allah akan ditanya apa yang kita lakukan di dunia, semuanya akan ditanya oleh Allah. Tapi insya Allah Mamanda Mustafa Zahri ini akan jadi bukti di hadapan Allah bahwasanya orang tua ini adalah orang tua yang soleh, ibunya soleha, kedua belah bisa soleh-soleha, membuktikan dua amalan besar, dua amalan agung hari ini dibuktikan, diamalkan dan disaksikan oleh kita semua. Amalan apa itu? Yang pertama adalah pernikahan. Nikah adalah suatu amalan yang besar, bahkan dipuji oleh Rasulullah. Di sisi lain ancaman dari Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasul, kata Nabi, amalanku, gawehan Nabi, gawehan Rasul. Berarti hari ini kita telah mengamalkan satu amalan Nabi yang insya Allah Nabi menunggu kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ini bisa jadi saksi di hadapan Allah. Yang kedua, akikah. Tidak ada amalan yang harus dikerjakan bagi mereka yang baru lahir. Sholat, belum, zakat, tidak. Yang pertama adalah akikah. Betapa besar akikah ini di hadapan Allah di masa suci anak tersebut. Jadi kalau kita Bapak Ibu pengen melihat ahli surga di dunia, lihatlah anak yang masih kecil sebelum baliknya. Itulah ahli surga yang ada di dunia. Ini anak ahli surga, tetapi di sisi lain diberikan beban untuk membayar akikah orang tuanya. Ini pun adalah amalan Nabi, sebagaimana Nabi mengakikahkan dua cucunya Hasan dan Husain. Dipotongkan rambutnya juga tadi dilaksanakan di sini. Semuanya adalah saksi di hadapan Allah. Kita telah mengamalkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagi jamaah yang belum akikah, silakan mengakikahkan diri sendiri. Ini hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang diberatkan. Ada ancaman dari Nabi, siapa yang tidak mengakikahkan anaknya atau tidak mengakikahkan dirinya, ingat, tidak punya hak untuk menolong orang tuanya di akhirat kelak, terputus karena tidak membayar akikah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar akikah atau mengakikahkan diri kita. Kalau belum mampu, maka minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal datang, kita diizinkan untuk membayar akikah. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bermunajat, hadirkan keikhlasan, kehuduan, kerendahan di hadapan Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Tidaklah melangkah kita di sini kecuali izin daripada Allah. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali izin daripada Allah. Tidaklah mata ini melihat, mulut ini berbicara, telinga ini mendengar, detak ini berjantung, jantung ini berdetak, kecuali semuanya adalah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita hari ini. Rihadiniyah walikulli niyatin salihah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Zat yang maha mulia, Zat yang maha segalanya. Hari ini kau takdirkan kami ya Allah di muka bumi yang fana ini. Engkau kumpulkan kami bersama keluarga kami, masyarakat yang ada ya Allah, semuanya bermunajat memohon kehadiratmu ya Allah. Jadikan persedekahan ini persedekahan yang kau rahmati, persedekahan yang kau berkahi, tasyakuran yang kau rahmati, tasyakuran yang kau berkahi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, dua pasang hambamu telah melaksanakan sunnah daripada nabimu ya Allah. Lindungilah, rahmatilah mereka berdua. Jadikanlah ini dari awal dari perjalanan hidup mereka. Lindungi dan berkahi bahtera rumah tangga mereka, dan berikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan syariat agama di dalam keluarga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah ilmu kepada suaminya bagaimana cara memimpin istri yang baik. Berikanlah ilmu kepada istrinya bagaimana menjadi istri yang baik, dan berikanlah ilmu kepada keduanya bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, begitu juga kami menyaksikan hari ini ya Allah, ada anak yang diakikahkan ya Allah sebagai penebus daripada gadaian orang tuanya. Ya Allah, terimalah akikah anak ini ya Allah. Terimalah hewan akikah yang disembelih tadi ya Allah, dan jadikan ini sebagai wasilah, sebagai jembatan, sebagai nanti hewan yang akan jadi kendaraan bagi anak ini dan orang tuanya untuk memasuki surgamu ya Allah. Ya Rahman, ya Allah ya Rahim, dua persedekahan ini kami mohon kehadiratmu ya Allah. Lindungi, berkahi, dan jadikan apa yang hari ini disedekahkan dan balas dengan ganjaran yang berlipat ganda ya Allah, dan masukkan dalam golongan hambamu yang saleh dan saleha. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah pemimpin-pemimpin kami. Jadikan kebersamaan kami di muka bumi yang sementara ini ya Allah untuk menjadi jembatan menghadap hadiratmu ya Allah dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, alladzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.